Kak. Desa, ini ada titipan surat. Sepertinya dari kantor pajak untuk Pak Ivan. Aku taruh di sini ya. Bye. Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah saudara lakukan selama ini. Berdasarkan hasil ekualisasi pembelian, terdapat selisih jumlah pembelian barang yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPH dengan data pada PKPM faktur pembelian sebagai berikut. Atas selisih pembelian tersebut diasumsikan sebagai penjualan yang tidak dilaporkan dan dilakukan penyesuaian atas harga pokok penjualan. Duh, kok bisa dibilang ada selisih ya? Wah, Desa nih kerjanya nggak benar. Desa! Sa! Halo, Sa. Minta tolong ruangan saya sebentar ya. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Ini loh, Sa. Kok kita dibilang ada selisih faktur pajak masukan yang belum kita laporkan ya? Semua faktur pajak masukan sudah saya laporkan kok, Pak. Kalau gitu nggak mungkin dong ada selisih, Sa. Tapi, Pak, saya memang sudah melaporkan faktur pajak masukan pada SPT masa PPN, Pak. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN yang menjelaskan bahwasannya faktur pajak masukan yang PPN-nya telah dibayarkan atas perolehan barang kena pajak dapat dikreditkan dengan faktur pajak keluaran pada satu masa pajak yang sama, Pak. Kalau ada faktur pajak masukan alias pembelian yang belum kita laporkan, otomatis kita ada potensi penjualan yang belum kita laporkan juga. Tapi saya sudah melaporkan faktur pajak masukan sesuai dengan dokumen yang diberikan supplier, Pak. Boleh saya tahu, Pak, rincian selisihnya? Coba kamu hubungi kantor pajak ya. Di sini kan ada nomor AR-nya. Biar kita tahu yang mana aja belum kita laporkan. Baik, Pak. AR itu apa ya, Pak? Itu kan ada di situ, account representatif. Baik, Pak. Saya akan menghubungi account representatif yang tertera pada surat ini. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya, panel. Halo, Tut. Halo, Ban. Engken kabarin nih. Baik, engken, Ban. Pak Koni, no. Bingung hati-hati ini, Pak. Ingo engken, Ce. Ragaman kini surat SP2DK, no. Di kantor pajak. Faktur pajak masukan selisih, nih. Ente engken tuh. Anak mekejang janiman surat cinta kita, Not. Padahal faktur pajak ane raga bakat uli supplier sebuah mekejang menginput. Nah, terus jadi engken solusinya nih. Nah, raga masih agak bingung. Hadi bisa misi selisih nah, padahal menurut admin sebuah mekejang menginput. Coba ente telepon AR pajak jani, takunin selisih ento tekane uli DJ. Yang berawaki medagang kelontong, mau bati bedek. Gumi sepi.
Pasing kadine ke bank jak kantor pajak Oke bos. Kau telepon AR maluna. Nah, kadang-kadang kini, Pan. Supplier-nya sing mau nerbitin faktur. Ngesap mirip ngemang dokumen nih. Kadang beli uti gegaya nih. Ngitungang pedagang kan beribet oke. Anak liu misi nganggah ben. Cisi ngelah timpal kenalan nek cager pan input faktur pajak. Raga ngelah nih mau ben cager kan. Tilah masih selisih no. Beh, pantes lisih. Moe neh, ente nih ngerayu-ngerayu pas megaya makanya sing fokus pegawai ini nginput faktur pajak sing. Sing tut. Raga coba ngecek nih, muntuh kan katang faktur pajak masukan. Nak sesuai tuh. Nah, yang gitu, coba takonang AR di kantor pajak pan. Oke, sip tut. Nah, sukses mana? Oke, siap Yo. Pan, siap. Adah, kaden oke kan man surat. Mula harus lebih teliti ya nih jak faktur pajak masukan. Halo, Cak. Lagi sibuk nggak nih? Ganggu bentar nggak apa ya? Mau nanya nih. Jadi, aku dapat surat himbauan. Katanya, kok aku belum lapor pajak masukan ya? Oh iya. Mending nanti ketemu aja deh. Oke. Makasih, Cak ya. Oke. Ya. Hey, Cak. Hai Van, Apa kabar nih? baik. Kamu gimana? Baik sih, cuma... Gimana kondisi perusahaan? Aduh, sepi sekarang, Cak. Sedikit banget yang belanja pas corona gini. Sulit lagi muternya. Udah gitu dapat surat himbauan lagi dari kantor pajak mengenai faktur pajak masukan. Ini pesen dulu deh, Cak. Iya, tapi aku udah makan sih. Aku pesen minum aja kali ya. Pesen minum. Itu udah makanya Van, aku saranin sih untuk lebih baik kita ketemu aja untuk ngejelasin faktur pajak masukan yang belum dilapor. Ternyata emang bener loh, Cak. Emang ada beberapa faktur pajak masukan yang belum kita laporkan. Dan supplier tuh diam-diam aja nggak ngasih tahu. Loh emang accounting nggak ada bilang gitu supplier? Accountingku udah laporin yang dia terima aja. Cuma dia sendiri nggak tahu kalau ada faktur pajak yang lain yang diterbitin oleh supplier. Nah itu juga kendalanya Van, ke supplier kita emang agak susah komunikasi ke supplier terkait permintaan faktur itu. Emang sebaiknya komunikasi antara kita dengan supplier itu emang harus intens banget. Tapi kalau boleh tahu, Cak, apa emang kayak gitu sekarang, Cak ya? Maksudnya kantor pajak bisa menghimbau atas faktur pajak yang belum kita kreditin? Iya Van, bener banget. Sesuai dengan surat edaran nomor 49 PJ 2016 tentang pengawasan wajib pajak melalui sistem informasi, disebutkan pada huruf E poin 3, pengawasan PKP dapat disebabkan oleh yang pertama, PKP dalam jangka waktu 3 masa berturut-turut tidak melaporkan SPT PPN-nya dan atau menyampaikan SPT yang pajak masukan dan pajak keluarannya nihil. Lalu yang kedua, terdapat data atau informasi perpajakan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan atau dilaporkan dalam SPT masa PPN namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam artian, apabila di sistem e-faktur pajak si suppliermu itu sudah melaporkan, namun perusahaanmu belum mengkreditkan faktur pajak tersebut, maka otomatis di sistem informasi kantor pajak muncul kode tanda flagging. Seperti itu, Van. Oh, jadi gitu. Makanya ada selisih, Cak ya? Cuma temanku ada sih, teman bisnis yang sama dapat SP2DK mengenai faktur pajak masukan. Cuma kalau masalah pengkreditan itu resikonya apa aja, Cak ya? Dengar-dengar kalau diperiksa nanti nggak bisa dikreditin ya? Bener banget, Van. Nah itu emang ada, Van, di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengkreditan faktur pajak masukan tidak dapat diperlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang dimana faktur pajak tersebut ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. Oke, berarti boleh aku betulin kan SPT PPN-nya, Cak ya? Masukin selisih faktur pajak masukan yang belum terlapor,
Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan pasal 8 ayat 1, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Iya, Van. Kalau menurutku segera dibetulkan aja PSPT PPN-nya itu sambil kamu komunikasi ke AR kalau emang ada pajak masukan yang belum dilaporkan. Wah, repot juga ya kalau aku harus confirm setiap bulan sama supplier biar nggak ada selisih di posisi perusahaan. Tenang, Van. Sekarang kan udah ada e-faktur 3.0. Masa ya? Emang apa bedanya sama yang lama? Nah, bedanya itu ada 3, Van. Yang pertama, pre-populated pajak masukan, yaitu kamu nggak perlu input manual pajak masukan lagi. Yang kedua, nggak perlu deh kita pakai aplikasi QR code scanner khusus. Lalu yang ketiga, data e-faktur pajak masukan atas NPWP pengusaha kena pajak tersedia by system. Jadi nggak perlu lagi kamu minta ke supplier. Lalu yang keempat itu adalah masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan. Lalu yang kedua itu ada pre-populated atas pemberitahuan importir barang. Atau biasa yang bisa kita sebut adalah PIB. Yaitu yang pertama, nomor key-in, tidak ada lagi kesalahan dalam penginputan NTPN. Nah, yang ketiga, data PIB atas NPWP PKP tersedia by sistem Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu yang keempat, masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Lalu yang terakhir adalah pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur web-based. Dan yang terakhir, seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain yang telah diupload tersedia pada saat kamu bakal melaporkan SPT masa PPN. Itu Van perbedaannya. Berarti faktur pajak masukan yang kita miliki bisa langsung lihat di sistem, saya? Iya, Van, bener banget. Jadi di sistemnya itu kamu tinggal searching aja atas faktur pajak masukan yang belum dikreditkan. Nanti tinggal muncul deh faktur pajak masukan yang kamu belum kreditkan. Jadi bisa langsung tinggal dilapor. Oh, gitu. Bisa minta tolong nggak, Cak, untuk jelasin nanti di kantor aku? Karena biar nggak repot sih, nanti kita nelponin supplier satu-satu untuk minta satu faktur pajak masukan aja kan? Oke, Van, gampang kok. Nanti teknisnya aku bakal kesana sama temenku untuk ngejelasin gimana sih detailnya untuk menggunakan e-faktur 3.0 itu. Oh, boleh. Siapa tuh, Cak? Surya itu loh, temen SMP kita. Oh, Surya. Oke deh, boleh nanti aku WA Surya juga deh. Oke, Van. Sip. Ketemu lagi, Van. Ica, hai. Gimana kabar? Irfan, teman SMP ya? Surya ya? Ya itu nama-nama. Ah. Ya sekarang Pak. Iya. Kabarnya Pak? Baik. Jadi ini, Van, seperti perbincangan kita sebelumnya, aku ngajak Surdi ke sini untuk ngejelasin mengenai penggunaan e-faktur yang aku udah jelasin kemarin tuh. Dan nanti Surdi juga yang menjelaskan mengenai teknis gimana sih cara memakai. Iya Van, jadi versi Oke. e-faktur yang terbaru 3.0 ini kita nggak perlu lagi minta ke supplier pajak masukannya kayak gimana. Nanti dari sistem udah kita ada menu terbaru, nanti saya jelaskan aja dah gimana menu terbarunya. Oke, ya nanti minta tolong ya, Ya, jelasin oke. ya ke Oke. stafku ya. Siap. Desa, gimana nih, Sur? Ya gini-gini aja Van, baik-baik aja sih akhir-akhir ini. Klien-klien gimana? Wah, sekarang klien kita pada turun sih pembayaran pajaknya ya karena pandemi kayak gini kan. Iya, ada apa, Pak? Nah, Cak, Sur, kenalin. Benar kan, Sur ya? Oh iya Van, baik Van, baik. Nah, Sur, Cak, ntar selanjutnya sama Desa ya. Mari saya antarkan. Nat, ini ada Pak Surya dan Nadia. Nadia. Untuk lebih lanjutnya silakan berkoordinasi. Kalau begitu saya tinggal terlebih dahulu. Oke, terima makasih kasih, Bu saya. Kalau begitu silakan duduk Pak Surya. Oh ya, baik. Nah, jadi gini Pak Surya, kan saya sudah melaporkan semua faktur pajak masukan. Tapi kenapa ya kantor pajak itu masih mengatakan bahwa ada faktur pajak masukan yang belum saya laporkan? Nah, ini memang kendala wajib pajak saat ingin mengkreditkan faktur pajak masukannya. Biasanya ada 3 kendala yang terjadi di lapangan Bu Nadia, yaitu diantara yang pertama, pihak supplier atau lawan transaksi yang belum memberikan faktur pajak masukannya kepada wajib pajak. Yang kedua, administrasi wajib pajak yang masih kecolongan dalam penyimpanan faktur pajak masukan yang diberikan oleh supplier atau lawan transaksi. Dan yang ketiga ini biasanya adalah human error. Nah, untuk menghindari ketiga hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sudah mempertimbangkan hal tersebut dengan cara melakukan pembaruan terhadap aplikasi e-faktur yang sebelumnya versi 2.2 menjadi versi 3.0.
pertanyaannya nih, apakah di sini sudah menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0? Kebetulan kalau saya di sini menggunakan aplikasi e-faktur versi 2.2 dengan sistem operasi 64 bit, Pak. Oke, Bu Nadia, baik Ibu. Jadi di sini itu menggunakan e-faktur dengan aplikasi versi 2.2 dengan sistem operasi 64 bit ya, Bu. Oke. Sesuai dengan pembaruan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi agar menghindari kendala yang saya sebutkan tadi, maka perlu dilakukan update pada aplikasi e-faktur yang Ibu Nadia punya, yang tercantum atau terinstall pada laptop Ibu Nadia. Kalau begitu bisa minta tolong untuk dibantu ya, Pak? Oh, tentu bisa Ibu Nadia. Untuk mendownload patch update aplikasi e-faktur versi 3.0, cara downloadnya itu buka link efaktur.pajak.go.id yang tertera pada browser komputer masing-masing. Kemudian, pada pengumuman poin 1, klik di sini untuk menuju ke link download aplikasi e-faktur. Pada nomor 6 patch update aplikasi e-faktur 3.0, pilihlah salah satu dari kelima link download ini. Sesuaikan patch yang di-download apakah sesuai dengan aplikasi e-faktur versi 2.2 yang terinstall pada komputer atau laptop masing-masing. Kalau aplikasi e-faktur yang terpasang pada Windows dengan sistem operasi 32 bit, maka downloadlah yang 32 bit. Jika sudah mengetahui versi sistem operasi e-faktur yang telah digunakan, klik download di sini. Setelah selesai di-download, kita pindahkan file patch yang di-download tadi pada folder e-faktur yang biasanya dipakai. Setelah file yang kita download tadi sudah dipindahkan, kemudian kita ekstrak file tersebut. Setelah kita ekstrak, dalam file tersebut terdapat 3 file. Yang pertama ada e-tax invoice, yang kedua ada e-tax invoice main, dan yang terakhir ada e-tax invoice update atau e-tax invoice UPD. Jika sudah menemukan ketiga file tersebut, kemudian kita kembali ke dalam file e-faktur. Pada file e-faktur yang selalu kita gunakan tersebut, kita copy dan kita paste di tempat yang sama. Sebelum kita copy paste, file yang sering kita gunakan rubah namanya menjadi e-faktur versi 2.2. Setelah itu baru kita paste di tempat yang sama. Kemudian hasil yang sudah kita paste tersebut kita rubah namanya menjadi e-tax versi 3.0. Jika sudah selesai dirubah, kemudian kita masuk lagi ke dalam folder patch e-faktur 30. Kita copy keseluruhan file tersebut, kemudian kita paste ketiga file tersebut di tempat e-faktur versi 3.0 yang sudah kita rename tadi. Ingat, kita replace ketiga aplikasi tersebut. Jika sudah ter-replace ketiga aplikasi tersebut, kemudian kita jalankan file yang e-tax invoice update atau e-tax invoice UPD. Dan kita tunggu sampai proses update selesai atau hingga notif ini hilang. Jika notif itu sudah hilang, kemudian kita klik e-tax invoice seperti kita buka e-faktur pada umumnya. Sini kita menunggu lagi sampai proses update juga selesai. Jika sudah proses update dan pembukaan e-faktur e-tax invoice selesai, maka tinggal login seperti biasa ke lokal database masing-masing. Di sini akan muncul di bagian kiri atas nama wajib pajak, NPWP beserta versi aplikasi terbaru yang sudah kita update. Jika versi aplikasi sudah menunjukkan versi 3.0.0.1, maka update patch aplikasi e-faktur versi 3.0 sudah kita berhasil jalankan. Wah, kok tampilannya bagus ya sekarang? Tapi kenapa ada tambahan baru di menu bar sih, Pak? Jadi tampilan baru ini merupakan tampilan baru dari e-faktur versi 3.0 Ibu Nadia. Jadi di sini kita disuguhkan atau diberikan menu baru, yaitu menu pre-populated data. Jadi menu pre-populated data ini merupakan menu yang digunakan untuk menarik data-data. Di antaranya yaitu data faktur pajak masukan, pemberitahuan impor barang, dan VAT refund. Jadi pre-populated ini kita contohkan saja. Untuk pre-populated pajak masukan ini membantu wajib pajak dalam hal pertama tidak perlu lagi input manual faktur pajak masukan. Yang kedua, tidak perlu aplikasi QR code scanner dari pihak lain. Yang ketiga itu data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP ini tersedia by system. Dan yang terakhir, yang keempat itu masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan.
Nah, jadi kesimpulannya ini Bu Nadia, faktur pajak dari supplier yang sudah diupload oleh supplier tidak perlu lagi kita minta langsung ke supplier, tapi sudah kita bisa cek lewat prepopulated data ini. Oh, oke Pak. Kalau begitu bisa minta tolong langsung dipraktekkan ya Pak? Nah, yang pertama itu ada faktur pajak masukan, kemudian dokumen impor atau PIB, dan yang terakhir ada VAT refund. Di sini kita akan masuk ke menu faktur pajak masukan. Jika sudah diklik maka tampilannya akan seperti ini. Daftar faktur pajak masukan prepopulated. Di sini kita tidak boleh mengosongkan masa dan tahun pajaknya. Kita harus isikan masa dan tahun pajak yang kita inginkan upload faktur pajak masukan yang sudah terrecord pada data prepopulated. Sini contohnya kita akan mengkreditkan pajak masukan yang dikreditkan pada masa 9 tahun 2020. Setelah kita ketik sesuai dengan kolom yang sudah disiapkan, kita klik get data. Sini kita diperintahkan untuk memasukkan captcha beserta dengan password aplikasi yang sudah terdaftar pada e-faktur. Setelah dimasukkan captcha beserta passwordnya, kemudian submit. Setelah proses submit selesai, maka akan muncul input captcha yang kedua. Di sini kita sesuaikan kode captcha dengan yang tertera pada gambar. Setelah itu, jika captcha tidak terbaca dengan jelas, bisa di-refresh. Jika sudah di-input, kemudian kita klik validate. Di sini klik validate-nya itu dilakukan selama 2 kali klik. Kemudian akan muncul faktur pajak masukan yang belum kita kreditkan atau belum kita upload pada database faktur pajak kita. Di sini tersedia 50 record atau 50 halaman yang belum kita kreditkan. Jadi perlu diingat, jika kita mengklik masa pajak 9, maka seluruh data pada prepopulated ini jika kita upload akan langsung terkreditkan pada SPT masa pajak 9. Kita contohkan mengupload satu faktur pajak masukan yang belum kita upload dan masuk ke dalam daftar faktur PM prepopulated ini. Jika kita klik ubah pengkreditan, maka kita akan diberi pilihan apakah faktur ini dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Setelah itu kita klik upload. Nah, di sini apakah Anda yakin ingin mengupload faktur pajak masukan ini? Kita klik yes jika kita yakin kalau faktur pajak masukan ini akan kita upload. Nah, setelah kita klik yes, maka kita diperintahkan untuk menjalankan uploader. Jika sudah dijalankan, maka otomatis approval sukses. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu start uploadernya. Nah, jika uploader sudah berjalan, kita akan cek faktur yang kita upload pada prepopulated itu pada menu faktur pajak masukan. Nah, pada administrasi faktur pajak masukan, kita filter terlebih dahulu masa beserta tahun sesuai dengan yang kita upload pada prepopulated tadi. Nah, jika sudah terlihat status approvalnya, jika status approval reject, kita cek keterangannya. Biasanya approval reject ini dikarenakan sertifikat elektroniknya masih belum kita sambung. Maka kita perlu linkkan atau sinkronkan sertifikat elektronik dengan database faktur. Jika sudah selesai kita link, maka kita akan upload kembali pada administrasi faktur pajak masukan ini. Nah, jika approval sudah sukses, maka faktur pajak masukan tersebut sudah dikreditkan pada masa pajak 9 tahun 2020. Nah, kita coba satu lagi untuk mengupload satu faktur pajak masukan dari prepopulated data ini. Nah, kita contohkan satu faktur pajak masukan dengan nilai DPP 2.205.000 dan nilai PPN-nya 220.500. Nah, kita klik faktur tersebut dan kita upload. Nah, kita klik yes jika yakin faktur tersebut akan diupload. Nah, jika sudah muncul info siap upload, kita cek kembali di administrasi faktur pajak masukan. Nah, jika sudah masuk administrasi, tinggal klik perbaharui, maka yang sudah kita upload melalui prepopulated tadi akan otomatis approval sukses pada daftar faktur pajak masukan. Nah, itu cara mengupload faktur pajak masukan yang terdapat pada PM prepopulated ini.
Jadi faktur pajak masukan yang belum kita terima fisiknya, kita bisa cari atau kita bisa telusuri lebih lanjut pada daftar faktur pajak masukan pre-populated ini. Apakah kita akan dikreditkan di masa pajak 9 atau setelah itu atau sebelumnya. Nah, Sobat Elmets, e-faktur versi 3.0 ini secara resmi nasional mulai diberlakukan dari tanggal 1 Oktober 2020. Dan ingat, pastikan saat mengupdate e-faktur versi 3.0 sesuai dengan sistem operasi e-faktur versi 2.2. Apakah itu 32 bit atau 64 bit. Oke deh Pak Surya, kalau begitu terima kasih ya atas informasinya. ya sama-sama. Sobat Elmets, terima kasih sudah menonton video kami. Gimana video kami menarik kan? Kalau mau tahu informasi perpajakan lainnya, silakan kunjungi media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa klik Like, comment, and subscribe. dan jangan lupa juga nonton video kami berikutnya. Bye!